Cerita Cinderella tetap menjadi salah satu dongeng yang paling populer di dunia karena pesannya yang sederhana namun kuat. Cerita Cinderella memiliki banyak versi di berbagai budaya. Versi Cinderella yang paling dikenal saat ini adalah karya Charles Perrault yang ditulis pada tahun 1697. Dialah yang memperkenalkan sepatu kaca dan labu yang berubah menjadi kereta. Tapi, cerita Cinderella pertama kali muncul sekitar 2000 tahun yang lalu. Versi paling awal berasal dari Tiongkok pada abad ke-9, dan disebut Yesian. Dalam versi ini, Cinderella menggunakan sandal emas, bukan sepatu kaca, yang ditulis oleh Duan Zhengxi pada masa dinasti Tang. Berikut adalah kisah Yesian, Cinderella dari Tiongkok. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Tiongkok, hiduplah seorang gadis bernama Yesian. Ia adalah anak perempuan yang sangat baik hati dan cantik, tetapi kehidupannya penuh dengan kesulitan. Ibunya meninggal ketika Yesian masih kecil, dan ayahnya, yang merupakan kepala desa, kemudian menikah lagi. Sayangnya, ibu tirinya tidak menyukai Yesian. Setelah ayahnya meninggal, ibu tiri itu memperlakukan Yesian dengan kejam, memaksanya melakukan semua pekerjaan rumah dan memberinya pakaian compang-camping. Sementara itu, saudara tirinya hidup dalam kenyamanan dan kenikmatan. Yesian sering pergi ke sungai untuk mengambil air dan mencari ketenangan dari hidupnya yang sulit. Suatu hari, ketika ia berada di tepi sungai, ia bertemu dengan seekor ikan emas besar yang tampaknya dapat berbicara. Ikan tersebut menjadi sahabat rahasia Yesian dan memberinya kebahagiaan. Setiap kali Yesian merasa sedih atau kesepian, ia akan mengunjungi ikan itu, dan ikan tersebut selalu muncul untuk menenangkannya. Ibu tiri Yesian mulai curiga karena melihat Yesian sering pergi ke sungai. Ia kemudian merencanakan sesuatu yang jahat. Dengan penuh tipu muslihat, ibu tiri menyamar sebagai Yesian dan berhasil menangkap ikan emas itu. Kemudian, ia membunuh ikan tersebut dan menyajikannya sebagai makanan tanpa sepengetahuan Yesian. Ketika Yesian menyadari bahwa ikan emasnya sudah tidak ada, ia sangat sedih. Yesian sangat berduka atas kehilangan sahabatnya. Namun, suatu hari, roh ikan tersebut muncul dalam mimpi Yesian dan memberitahunya bahwa meskipun tubuh fisik ikan itu telah mati, kekuatannya masih ada. Roh ikan menyuruh Yesian mengumpulkan tulang-tulang ikan yang tersisa dan menyimpannya dengan hati-hati. Tulang-tulang itu memiliki kekuatan ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Tak lama kemudian, desa tempat Yesian tinggal mengadakan festival tahunan. Semua orang diundang untuk merayakan festival, termasuk ibu tiri dan saudara tirinya. Namun, ibu tiri melarang Yesian untuk datang dan memaksanya tinggal di rumah. Setelah ibu tirinya dan saudara tirinya pergi, Yesian menggunakan kekuatan tulang-tulang ikan ajaib untuk meminta pakaian yang indah. Secara ajaib, ia diberi gaun berwarna hijau jade yang sangat cantik dan sepasang sandal emas kecil yang indah. Dengan penampilan barunya, Yesian pergi ke festival tanpa dikenali oleh siapapun. Semua orang terpukau oleh kecantikan dan keanggunannya, termasuk raja dari kerajaan tetangga yang kebetulan hadir. Yesian sangat menikmati festival itu, tetapi ia khawatir akan ketahuan oleh ibu tirinya. Jadi, ia bergegas pulang sebelum ada yang mengenali dirinya. Dalam pelariannya, salah satu sandal emasnya terlepas, dan ia tidak sempat mengambilnya. Raja yang melihat kecantikan Yesian pada festival itu menemukan sandal emas yang tertinggal. Terpesona oleh keindahan sandal tersebut, Raja memerintahkan untuk mencari pemilik sandal kecil itu.
Raja percaya bahwa siapapun yang memiliki kaki yang cocok dengan sandal itu pasti adalah wanita luar biasa yang dilihatnya di festival. Raja mencari di seluruh kerajaan, tetapi tidak ada yang bisa memakai sandal itu karena ukurannya yang sangat kecil. Akhirnya, ia tiba di desa Yesian dan menemukan Yesian. Ketika Yesian mencoba sandal tersebut, sandal itu pas dengan sempurna. Raja segera menyadari bahwa Yesian adalah wanita misterius dari festival itu. Ia terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati Yesian. Raja membawa Yesian ke istananya dan menikahinya. Yesian hidup bahagia sebagai ratu, dihormati dan dicintai oleh seluruh kerajaan. Sementara itu, ibu tiri dan saudara tiri Yesian yang jahat dihukum karena perlakuan kejam mereka terhadap Yesian. Mereka akhirnya mengalami nasib buruk dan hidup dalam penderitaan sebagai akibat dari tindakan mereka. Kisah Yesian adalah salah satu bukti betapa universalnya tema dongeng ini di berbagai budaya di seluruh dunia.